Saudara sedama yang berbahagia, kali ini kami akan sajikan rekaman ceramah Saudari Meta Suryawijaya dengan tema mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Semoga rekaman ceramah ini bermanfaat untuk saudara sedama. Mari kita simak dan renungkan bersama apa yang kita harus persiapkan. Selamat mendengarkan. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang belum pernah mengalami kematian maupun kehilangan dari anggota keluarganya sendiri. Entah itu leluhurnya yang jauh di masanya, entah itu kakek, nenek, orang tua, saudara, sekandung, dan lain sebagainya. Bahwa setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Tapi apakah dengan hanya mengerti, membuat ketakutan kita hilang begitu saja? Tentu tidak. Rasa takut, pikiran gelisah, tentunya tetap ada, melekat pada diri kita. Akan tetapi, jika kita coba merenungkan, kita dapat mengikis ketakutan tersebut secara perlahan dan pasti. Mula-mula, lihat ke dalam batin. Mengapa kita takut akan kematian yang nantinya akan pasti terjadi? Yaitu karena takut bagaimana ketika nanti kita tiada dengan keluarga kita. Kita khawatir terhadap pasangan hidup kita, yang suami khawatir terhadap istri, yang istri khawatir terhadap suami, terus terhadap anak, terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Ini disadari terlebih dahulu. Dengan menyadari, oh inilah yang membuat saya khawatir. Yang membuat saya sangat takut. Setelah direnungi seperti itu, kita ambil tindakan tahap demi tahap. Itu dengan kita beresin satu-satu. Kalau misalkan yang berpasangan ini belum memiliki keturunan atau belum memiliki anak, bisa dimulai dengan bisa saling terbuka dulu antar pasangan. Apa yang dia khawatirkan selama ini, atau jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan atau kematian menjemput, ya dia bisa mempersiapkan misalkan dalam hal pekerjaannya. Dia bisa kasih tahu ke orang-orang sekitarnya kalau dia berusaha, bisa dikasih tahu ke bisnis keluarga atau ke pasangan hidupnya apa yang perlu dipersiapkan. Terus juga tabungan juga harus dipersiapkan atau asuransi segala macam. Dan informasi apapun yang perlu diketahui itu diberitahu dulu terhadap pasangan hidupnya terutama. Karena apapun yang terjadi, pasti pasangannya yang akan sibuk untuk ngurus ini itu. Baik buruknya dan kekurangan kelebihannya kita sama pasangan kita, ya itu kita harus terima apapun problemnya, kita harus siap. Terus kemudian bagi kita yang memiliki anak, kita bisa mulai dengan membagi waktu kita terhadap anak-anak, yaitu dengan memberikan kasih sayang, terus kita atur pendidikannya, kita sisihkan tabungannya, terus kita atur juga segala sesuatunya yang berhubungan dengan kehidupan kita, pasangan maupun anak-anak. Jadi siapapun yang nanti pergi duluan, kita sudah siap apa yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak pun kita harus ajarkan
dengan baik secara moralitas dan baktinya. Isi mereka dengan pengetahuan dan pengertian yang positif. Beritahu mereka juga sejak dini bahwa hidup ini adalah anicca. Segala sesuatu yang berkondisi akan hilang dan lenyap. Suatu saat nanti, perlakukan mereka dengan sewajarnya dan tepat. Dengan begitu, ketakutan dan kemelekatan akan anak-anak kita akan lebih berkurang dan netral pada akhirnya. Setiap orang tentu memiliki banyak hal yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Jadikanlah ini sebuah rencana atau persiapan jangka panjang. Terus kita juga perlu menganggap kalau setiap hari adalah hari yang penting, hari yang berharga. Jangan kita bersantai seperti kita merasa, nggak ada apa-apa, ini semua baik-baik aja. Tetap semua harus kita waspada dan kita harus menjaga hubungan dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena karma baik dan buruk setiap saat tercipta terus sebagai kondisi. Sadari atau kita tidak sadari, kita sudah membuat karma baru. Karma baik atau karma buruk. Nah, itulah terus yang akan selalu bermunculan. Karena memang lebih mudah jika kita hanya mengatakan dan sulit untuk mempraktekkan dan kenyataan yang dijalani. Memang seperti itu kenyataannya, apalagi dalam menghadapi kematian. Tidak semua orang tuh siap menghadapinya. Tapi kalau pribadi saya ditanya, kalau Meta sendiri apa Meta siap? Saya siap. Kapanpun kematian itu menjemput. Karena kalau memang waktunya saya sudah tiba, anak, suami, orang tua, ya mereka punya jalan karmanya sendiri-sendiri. Biarlah mereka jalani karma sesuai apa yang harus mereka jalankan. Nggak ada yang perlu saya bebani. Saya lakukan tugas yang memang harus saya lakukan. Itu aja kalau saya. Jadi kalau kita mempraktekannya, kita harus sadari dulu. Setelah sadari, terus lakukan tahap demi tahap, ulangi lagi begitu, diulangi. Namanya proses belajar ya. Kita enggak hanya cukup satu kali. Kita harus terus berulang kali lakukan. Jadi menyadari perenungan, lakukan dengan baik, dan kunci utamanya adalah pikiran. Ketika kita ada kesempatan untuk berlatih meditasi, itu adalah kesempatan yang sangat baik. Karena apa? Karena kita bisa mengendalikan pikiran kita menjadi lebih baik dan kita jadi lebih fokus terhadap apa yang ingin kita tuju. Kalau saat meditasi, kita fokus dengan tujuannya kita, yaitu ketenangan batin. Kita ingin lebih tenang, kita ingin lebih damai. Ya udah, fokus dengan objek. Latihan sedikit demi sedikit. Kalau dibilang, aduh saya nggak ada waktu nih, saya sibuk sekali gitu. Tetap sesibuk-sibuknya orang, 5 menit aja masa nggak ada sih? Hanya untuk duduk diam, meditasi. Dan itu sangat penting untuk melatih pikiran kita. Kalau bisa sehari beberapa jam, bagus. Tapi kalau nggak ada waktu, usahakan 5 menit lah. Dari 5 menit tambah lagi 5 menit, 5 menit. Ya lama-lama kan juga bisa ada waktu sejam, 2 jam gitu. Jadi mulai dari niat dulu. Kita mau nggak melatih dari pikiran. Ketika nanti tiba-tiba kematian itu datang, yang mengkondisikan kita di alam mana, itu adalah pikiran terakhir. Jadi kalau dari kita sendiri, dari sekarang tidak bisa mengontrol pikiran dengan baik, suatu saat kematian itu menjemput, ya semua tahu sendiri jawabannya. Hanya diri sendiri yang bisa tahu. Kalau pikiran ini tidak bisa dikontrol, akan kemana?
Jadi kondisikan pikiran yang utama. Setelah itu kita latih dalam keseharian, praktekkan Dhamma. Gimana praktek Dhamma? Yang simple aja dulu. Jalankan 5 sila. Setelah jalankan 5 sila, tunjukkan rasa bakti kita terhadap orang tua. Terus, apalagi kita harus bisa bersikap baik dengan orang-orang sekitar kita. Kalau ada yang bilang, tapi dia kan jahat sama saya, dia begini sama saya. Terserah. Mereka mau sejahat apapun sama kita. Semasi kita memiliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik, itu menjadi karma baik kita sendiri. Dia berbuat jahat sama kita, memang itu ada buah karma kita dari yang lampau atau pada saat kita di kehidupan ini juga ada pernah melakukan hal buruk tanpa kita sadari. Jadi kita menerima buahnya. Kemudian gimana nyikapinnya? Ya udah cuekin. Seperti kita bertamu ke rumah orang. Kita tidak menerima makanan atau minuman yang dia berikan. Kan makanan dan minuman itu tetap milik dia. Kalau kita menerima makanan dan minumannya, ya udah berarti kan kita seperti menerima buah karma baiknya itu juga. Tapi kalau kita tidak menerima, dia mau ngomong gimana, itu memang tetap ada dampak, kan tetap ada buah karma baiknya, ada karma buruk kayak kita juga. Tapi dia sebagai yang pelaku, dia karmanya lebih besar. Apalagi dia berusaha mencelakai atau melukai kita yang menjalankan sila dengan baik. Karmanya tentu dari sisi si pelaku akan lebih berat. Apalagi si pelaku itu melakukan terhadap orang yang memiliki sila yang lebih tinggi. Seperti anggota sangga, sila dan winaya lebih tinggi. Terus orang itu melakukan perbuatan tidak baik. Tentu karmanya juga akan lebih besar. Jadi kita usahakan yang baik. Orang mau berbuat buruk terhadap kita, ya udah, let go. Gak usah kita stresin. Kalau kita terus stresin, kita menderita sendiri. Akhirnya siapa yang rugi? Diri kita, bukan orang itu. Mulai dari sekarang, kita coba praktek sedikit